Komisi A DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi terkait evaluasi kepatuhan perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan Kota Surabaya. Rapat digelar di ruang rapat paripurnan lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yus Sudarso. Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Komisi A Budi Leksono dari fraksi PDI Perjuangan didampingi beberapa anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. SLF belum ada, sudah beroperasi. Sampai sekarang mungkin saya pikir. Jadi untuk yang diundang pada hari ini, itu memang rata-rata sudah dalam proses pengajuan semua. Cuman memang ada beberapa rata-rata yang mungkin terkendala yang seperti disampaikan Pak Ali tadi yang ada rekomendasi. Nah, terus seperti balik ini apa kendalanya? Saya cek dulu Pak ya. Iya. Kami cek dulu sebentar Pak. Itu ya, artinya agar marwah perwali itu ada. Nah, kalau kemudian perwali dilanggar terus kemudian penegak perwalinya nggak melakukan apa-apa kan? Meskipun ada tahapan ya, Pak Rehat dibatin kepada Satpol PP. Tetapi kan berdasarkan hasil rapat ini kan juga bisa temuan. Kalau dalam intelijensinya laporan berdoa, tanpa harus menunggu aduan resmi, di hasil rapat ini kita mungkin bisa sama-sama ke Injil untuk mengecek tingkat dunia berapa, kemudian arsitektur bangunannya kira-kira memungkinkan. Jadi disampaikan oleh Balegil itu tadi mensiasati kita seolah kalau kita tidak tahu, seolah-olah itu tetap proses aja. Padahal ini kenyataannya setelah kita cross check langsung, ternyata bukan 2019 tapi masih baru. Ini kan juga lucu. Nah, seperti ini kan juga banyak teguran dari beberapa masyarakat sehubungan dengan pajak bakaran itu sampai di mana tingkat mereka para gedung-gedung tinggi pengusaha ini mengurus perizinannya. Nah inilah yang tentunya mari kita sama-sama kita berusaha Pak Mahfud tadi menyampaikan berbagai nanti kemudahan kita sampaikan dari sama Pak Ali tadi sudah menyampaikan juga akan dibantu tapi jangan membohongi kita gitu. Seolah-olah ngurus tapi setelah kita cross check itu baru ya sudah lama gitu. Mendingan disampaikan dari Bapak ini tadi saya memang kesulitan itu. Tapi kalau kita ngomong sudah ngurus lama dan kenyataannya belum apa-apa ini juga. Jadi sebelum ditutup Pak Budi ya, kira-kira antara pengusaha dengan regulator ini kira-kira bisa langsung duduk satu meja untuk mempercepat proses pengurusan SLF sehingga itu memberikan jaminan keamanan dan kepastian kepada warga Surabaya yang betul-betul menghuni di tempat panjenengan semua. Nah itu tujuan awalnya. Nah lalu pertanyaannya apakah hanya kami saja yang dipanggil? Sebenarnya kami ingin memanggil 51 pemilik bangunan yang ada di kota Surabaya. Nah barangkali nanti ada update-update dari panjenengan semua. Itu juga belum ada SLF-nya Pak. Kami terbuka terhadap masukan itu sehingga kita tidak tendensius. Jadi panjenengan tidak perlu berpikir bahwa kami tendensius kok hanya dari sekian banyak yang pemilik bangunan tapi hanya ini yang kita bukan. Karena Kamis besok itu dalam catatan Pak Gopar Ismail ini ada beberapa bangunan yang akan kita panggil kembali. Jadi Pak Renka, Pak Ali jangan hukum keluar kota dulu Pak. Kita tunaikan kewajiban kepada rakyat Surabaya agar sertifikat layak fungsi ini selesai. Ada beberapa catatan kami yang akan dipanggil, kayak Gas Mansion. Itu yang saya goda tadi Pak. Masuk dari Sidoarjo mau ke Surabaya, lihat kiri belum ber-SLF. Jalan dikit, lihat kanan rel kereta Gas Mansion belum ber-SLF. Taman Melati ini kan kalau tidak salah punyanya BUMN kan. BUMN itu mestinya harus memberikan keteladanan. Adikarya yang kalau tidak salah itu. Tapi dia harus memberikan keteladanan. Artinya kalau swasta itu mau patuh ya BUMN-nya harus memberikan contoh. Kira-kira itu camat dipanggil. Jadi ini saya sebutkan tidak apa-apa demi keterbukaan publik. Yang akan kita kampanye dari Kamis nanti itu Gas Mansion, Taman Melati, Puncak Permai, Adiwangsa, Golf Residen, Landmark itu raminya kayak gitu. Pusat tongkrongan ABG ternyata belum ber-SLF. Atau kemudian terjadi musibah bagaimana? Terus kemudian BBG, Tower ABC itu 90% itu sudah dihuni. Ternyata juga belum. Grand Sungkono Langun
City Square, Taman Sari Emawa, Puncak Dharma Husada, Somerset. Nah, ini akan kita panggilkan sebenarnya. Saya secara usul Pak Budi pimpinan rapat, ini kan ada beberapa yang sudah on proses, ada yang jawabnya on proses, tetapi sebenarnya baru pembaruan awal sejak 2019. Mungkin 2 minggu atau 2 minggu lagi kita undang lagi untuk mengetahui apakah sudah ada progres yang berjalan atau tidak. Jangan-jangan on prosesnya itu on prosesnya swasta. Nah, tentu kita butuh data pembanding dari teman-teman pemerintah kota. Nah, kami harap Cipta Karya ke depan 2 minggu lagi yang rapat evaluasi khusus ini itu juga membawa data pembanding Pak Yai Ali sehingga Pak Renhat, sehingga ketika datanya itu bisa apple to apple. Ketika di pengurus izin ini saya nyampaikan sudah tahap ini, nah teman-teman Pemkot juga punya data pembanding, faktanya memang seperti itu. Sehingga ini tujuan kita baik melindungi kepentingan masyarakat Surabaya agar ada kepastian keamanan dan keselamatan ketika menggunakan jasa gedung itu. Toh yang kita undang ini kan bangunan komersil yang bangun kemudian dijual kepada orang lain. Ini kita sedang tidak rapat dengan pemilik yayasan atau organisasi nirlaba yang tidak dapat keuntungan. Termasuk Darmuhil itu juga tolong diurus karena satu grup ya, ada JMP, ada apa saja itu punya Pak Lasmi. Dan tunjungan sudah ada lainnya Pak Ali. Mungkin itu ya tadi yang diskusi atau koordinasi pada siang hari ini. Dan Usai rapat koordinasi terkait evaluasi kepatuhan perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan Kota Surabaya, media Lensa Parlemen menemui Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Ali Murtado bangunan sih mengatakan, Pak sebenarnya di Kota Surabaya ini apa cukup 51 yang diungkapkan oleh DPR aja atau masih banyak lagi Pak bangunan yang tidak mengantongi SLF? Ya, kalau kita lihat gitu ya, bangunan tinggi-tinggi di Kota Surabaya kan banyak itu. Betul. Ya tentunya bukan 51, masih banyak. Masih banyak. Ya, itu yang baru kita ketemukan dari beberapa 51 itu ya. Jadi ada beberapa yang sudah kena sanksi dan ini kita mulai perbanyak lagi, kita konsen untuk ke SLF ini. Kan bahaya ya, makanya ketika terjadi kasus yang kemarin itu maka kita konsen. Ini beberapa banyak sudah kita keluarkan teguran-teguran dan peringatan. Kita tunggu saja nanti kalau sudah sampai 3 kali peringatan pasti insya Allah ada tindakan bantuan penertiban ke Satpol PP. Berapa teguran Pak? Sekitar berapa? Jadi 3 kali peringatan, jadi 1 kali teguran, kemudian nanti kita peringatkan 1, 2 setiap minggu ya, sampai 3 kali, baru nanti kita lakukan bantuan penertiban ke Satpol untuk dilakukan penghentian sementara kegiatan. Teguran ini sekitar ada 20-an Pak. 20-an. Itu teguran keberapa Pak? Sampai yang maksimal? Jadi kalau sekarang saat ini sudah sampai insya Allah 2 mungkin ya. Dua peringatan kedua. Yang pertama proses itu adalah kesesuaian dengan IMB kan ya. IMB nggak sesuai, ini sudah dapat teguran dulu, sudah mendapat penghentian sanksi. Belum ke SLF. Contoh di Baleenggel kemarin itu ya ada itu. Karena IMB-nya nggak sesuai, maka dia diperingatkan untuk menyesuaikan IMB sehingga ada proses penyegelan di sana. Setelah terjadi kebakaran kemarin sampai ditunda di September 2021 ya infonya ya. Nah itu kok sampai sekarang kok masih bisa beroperasi dia? Apakah dia juga mendapatkan teguran atau sanksi berupa apa? Ya sudah kita tegurkan, kita tegur. Itu mereka bulan dia ngajukan sebelum mati bulan Januari ya 2021 dia mengajukan. Kemudian dia konsultasi. Lalu ada syarat-syarat yang dia penuhi. Setelah itu, karena kondisi, nggak tahu ya mereka bagaimana, apa karena peristiwa COVID dan sebagainya, kemudian itu belum masuk lagi ke kita. Sampai pada akhirnya mungkin kelupaan dan akhirnya terjadi kecelakaan kemarin itu ya. Itu. Dia sebenarnya sudah konsultasi sebenarnya untuk mengajukan, dia tahu sebenarnya, oh sudah mau mati, izin IEH-nya. Kemudian konsultasi apa yang harus kami lakukan. Ya kita jawab, ini harus dilengkapi ini. Tapi nggak ada suaranya lagi. Sampai akhirnya kemarin kebuka kalau sudah mati. Makanya ini kan proses edukasi juga. Ketika undang-undang Cipta Kerja, kemudian PP-nya juga sudah ada juga. Ini kita proses edukasi dan kita konsen untuk menerapkan SLF tersebut. Jadi dulu mungkin masih ini sosialisasi, pendekatan. Tapi sekarang kita wajibkan semua harus
sudah punya SLF. Makanya kita dekatkan dengan peringatan-peringatan tersebut itu ya, sampai dia benar-benar ngurus dan memenuhi ketentuan itu. Kalau enggak ya sudah kita lakukan tindakan penertiban tersebut. Di kendala mereka, ini kan kadang-kadang bangunan sudah jadi Pak, ya, sudah jadi. Kemudian ada rekom-rekom yang kadang-kadang mereka nggak bisa laksanakan, atau biaya mahal pada saat mereka buat rekom tersebut, misalkan harus bongkar-bongkar dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada bangunan nggak sesuai, ini mereka harus menyesuaikan lagi, ngulang lagi ya, ini mesti biaya lagi. Kemudian juga mereka enggan juga pada saat ada rekom-rekom yang dia tuh sebenarnya sudah nyaman, ini tidak ada masalah, tapi kok masih ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya namanya perizinan tetap harus dipenuhi itu syarat-syarat ini kan. Itu yang kadang-kadang mereka enggan. Kemudian juga ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang kalau ini benar-benar pihak itu bertanggung jawab, misalkan tanda kutip konsultan begitu ya. Kalau konsultannya itu tanggung jawab, ini nggak meta kompli. Seperti yang kita lihat tadi ya, itu namanya meta kompli. Pak sudah diajukan tahun 2011, kenyataannya kan tidak. Karena mereka kalau dengan alasan dengan kita, alasannya adalah pemiliknya begini-begini. Kalau pemilik dengan konsultannya nanti alasannya Pemkot itu numpuk-numpuk berkas atau nggak diproses dan sebagainya, susah dan sebagainya. Nah ini ada proses yang kadang-kadang ada pihak yang menjadikan meta kompli permasalahan. Padahal kalau diurus sendiri, oh masalahnya apa, tahu, ditanya, jawab, oh kurang ini Pak, oh dipenuhi, ya selesai. Tapi kalau dengan pihak lain yang nggak tanggung jawab, ya itu beda lagi urusannya. Bisa cepat tergantung dari pihak yang bertanggung jawab atau enggak kan seperti itu. Sementara itu Imam Syafi'i anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya fraksi Nasdem setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut mengatakan terbakarnya TP5 kita harapkan bisa ada hikmahnya untuk kita semua, terutama dalam rangka untuk penerapan SLF yang diatur dalam Perwali nomor 14 tahun 2018. Ternyata kami punya data ada 51 bangunan gedung ya yang tentu berlantai tinggi, karena sesungguhnya SLF ini diterapkannya bukan cuma non huni tapi juga hunian juga, semuanya harus ada, tapi Pemkot melakukan prioritas lah yang hunian, yang non hunian dan komersial dan yang mereka gedungnya tinggi. Itu dalam rapat terungkap ya. Justru yang baru punya SLF itu 49 yang punya SLF, kemudian 106 dalam proses pengajuan SLF, ya kan. Terus yang menarik dalam hearing ini tadi saya tanyakan ke via Cipta Karya, ternyata TP 1, 2, 3, 4 itu belum punya SLF. Melengkapi TP5 yang kemarin terbakar, belum punya SLF. Yang punya SLF hanya TP6. Padahal semua itu terkoneksi. Saya tadi malam ke sana, yang ditutup di TP5 itu hanya di lantai 4 dan lantai 5. Itu masih bau hangus ketika jalan di Sugu itu ya. Tapi TP5 lantai 1, 2, 3 masih difungsikan. Menurut kami harusnya ditutup semua sampai mereka betul-betul mempunyai SLF. Kita ini tidak perlu berdebat, buktinya kan terjadi kebakaran, itu artinya tidak layak gitu, menurut kami lah. Meski kebakaran itu ya ngomongnya kalau orang beragama takdir lah ya, tapi kalau orang rasional kan ya harus ada SLF karena melakukan pengujian. Terkait TP 1, 2, 3, 4 juga sekarang dalam proses, sambil menunggu prosesnya menurut saya sebaiknya ini juga tidak dioperasionalkan sampai SLF-nya selesai. Kalau pemerintah kota tidak tegas seperti itu, saya khawatir Perwali ini nanti hanya semacam macan kertas ompong, aturan yang tidak bisa ditegakkan dan tebang pilih dan menambah image bahwa Pakuwon itu kebal hukum dan dekat dengan Pemkot Surabaya. Karena itu harus dibuktikan. Kalau memang tidak kebal hukum dan tidak dekat dengan Pemkot Surabaya, ya tolong inilah dibuktikan. Kalau Pakuwon pun kalau melanggar, jangan kemudian diistimewakan. Kalau ternyata masih diistimewakan, ayo masyarakat, kalau mau mengunjungi TP, tolong pikir-pikir lagi. Ya, carilah tempat mall kalau mau dikunjungi yang sudah SLF-nya. Itu secara rasional, secara sains karena ada aturannya dan sudah diuji kan lebih aman bagi pengunjung. Dan pegawai atau penjual ya, pemilik toko yang ada di situ. Itu saja. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.